3 hari di tol temennya. Atau mungkin ada temennya di dekat ini di Oknamo atau di mana? Di Oknamo. Yang lainnya jaga kesehatan ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, masih ada yang bawa sticknotnya nggak? Masih. Dikeluarkan sticknotnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ulfa pengen tahu. Ada nggak bapak? Ini Ulfa bapak semua bapak. Ada yang nggak bapak? Sambutan kami yang dikasih lah ya. Oke, seperti biasa, gambarkan satu emoticon yang mewakili perasaan kalian hari ini. Harus jujur ya. Tuliskan satu emoticon, jangan lama-lama. Kalau sudah, silahkan ditempel di papan ini seperti biasa. Oke, 2 menit dari sekarang. Pasti lupa boleh buka HP-nya buat cari emoticon lagi. Oke, ya. Gak ada perasaan sama siapa? Gimana perasaannya hari ini? Ini dimasukkan dulu deh Kak. Luar biasa nih kamu. Ini yang kemarin pengelolaan udah selesai belum? Udah. Jangan lupa loh ya, minggu depan ini dikumpulkan loh ya. Oke, ini disimpan dulu. Silakan yang selesai dulu buat dikumpulkan. Ditempel di. Gak harus bagus, yang penting gambar itu bisa mewakili perasaanmu hari ini. Gak harus sama juga kayak temennya, masa perasaannya sama. Kayaknya Adi udah. Ini kasih namanya dong atau kasih inisial. Adi cakep gitu boleh. Kalau Adi cantik kan nggak mungkin. Ayo, udah selesai bagasnya guys. Ayo kasih nama apa? Inisial juga nggak apa-apa. Oke, boleh. Ayo, Angel boleh dikumpulkan. Nanti kalau makin cepat, pembelajaran kita juga makin cepat biar bisa segera. Ayo, lewat dulu. Jangan rapi, jangan sampai kena kabel, hati-hati. Oh, bisa nempel. Cepet aja. Itu bajunya mulai nggak cukup itu. Sekali. Dulu asli kamu udah gede. Aku lebih thank you. Jason, sakit apa kemarin biasa masuk? Panas. Ada kelas ini berpanas untuk satu break lah ya panas. Oke, sudah. Baru. Oke. Ini sudah semua? Sudah? Wah, ini ada yang lope-lope berbunga-bunga di jatuh cinta kali ya. Loren, Eva. Ini Zulia. Kepo nih sama gambarnya Zul. Zulia mana? Kenapa Zul? Kenapa you? Ini apa kantor? Kenapa Kak? Sedih? Kenapa? Agak lain ya. Kenapa Zul sedih hari ini? Tapi kalau mau bercerita di sini nanti boleh lo cerita Ulfa di kantornya Ulfa, oke? Oke. Mungkin malu karena ada Jason ya. Oke, lanjut.
senang, Kenjes juga lagi senang. Kita bareng-bareng kayak kemarin biasanya. Seperti biasa, tiup balon. Oke, berhenti sejenak. Atur nafas kalian. Ayo seperti biasa. Bayangkan di depan ada apa? Balon. Di depan ada balonnya. Biasa kemarin belum ya seperti itu ya? Belum. Pas pertemuan kita balon-balonnya dia belum ada ya kayaknya ya. Sakit ya kemarin nggak masuk. Bener kan? Oke. Bayangkan di depan Anda ada balon. Ambil balon. Ya, taruh di mulut. Tarik nafas. Tiup balonnya. Lebih besar lagi. Terus. Udah gede nih saatnya. Energi negatif kita keluarkan. Semoga tadi si Jul yang sedihnya letakkan di rumah dulu. Nanti diselesaikan lagi. Negatifnya dikeluarkan. Sekarang yang masuk dalam tubuh kita adalah energi yang positif. Oke. Berarti siap belajar ya? Siap ya? Siap bermain ya? Udah bawa ikan kok? Udah mau bawa ikan? Lompat deterjen? Oke. Namun sebelum kita ke pembelajaran, kita kan kemarin masih ingat gak? Ada gambar 1, 2, 3. Masih ingat 1 itu apa? Ayo. Lantai. Oke, yang kedua. Jaring makanan. Yang ketiga. Ini semua adalah salah satu proses yang terjadi di ekosistem. Kemarin kan sudah jalan-jalan untuk cari ekosistem. Kemarin ada yang ke ada yang ke kolam kita. Oke, masih ingat gak ya kalau piramida itu yang paling banyak jumlahnya adalah bawah itu siapa? Produsen. Maka yang paling atas jumlahnya paling sedikit. Konsumen pun berarti masih ingat ya? Pak ya, ini tugasnya belum dikumpul. Nanti setelah ini kita kumpulkan. Oke. Perhatikan, Ulfa punya 2 gambar. Kelihatan nggak sih lo nggak? Nggak kelihatan ya? Ini ada gambar A, ini ada gambar B. Siapa yang berani untuk yang A itu kayak gini nih, yang B kayak gini. Ini sudah ada saya kasih pertanyaan. Gambar 1 dan 2 menunjukkan kondisi apa? Siapa yang berani? Ayo. Loh, kalau kayak tadi gini. Gimana ya? Silahkan. Oh, kondisi yang A bersih, kondisi yang B kotor. Ada nggak yang kedua nih? Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar 1 dan 2? Siapa lagi? Ayo, apa yang kalian pikirkan? Oh, kalau ini bersih, kalian bisa buat cuci baju atau gimana? Boleh. Ayo. Ayo, Loren. Oke, silahkan. Apa yang kalian pikirkan? Kalau yang 1 bersih, berarti kira-kira kalau ada ikan di situ bisa hidup nggak? Bisa. Kemudian kalau yang kedua, kotor, kira-kira ekosistem terganggu. Ikannya ya Allah, nggak bisa berenang. Yang ketiga, di sekitar tempat kalian apakah pernah menjumpai kondisi yang 1 bersih, yang 1 kotor? Ayo, Rina, pernah nggak? Pernah. Di sekitar kamu ada yang mana nih? Lebih banyak yang mana? A atau B? B. Ya temprong berarti ya. Kayak menurut kalian kira-kira penyebab dari kondisi 1 dan 2 ini apa? Eva mana Eva? Eva apa? Pak, kira-kira apa sih penyebabnya? Kenapa si A sama B ini berbeda? Why? Karena orang-orang tidak mengenal sama badannya. Oke, berarti pakai gabut, tempel sama merek pluk gitu ya, nggak tahu mana tempat sampah. Boleh. Yang keempat, kira-kira cara penanggulangan dari hal tersebut itu apa? Ayo, siapa yang berani? Ini kelompok ini udah, kelompok ini udah, kelompok ini belum. Ayo. Gotong royong. Oh, yang kayak di TikTok sama Panda. Panda apa?
entuk duwe, entuk terkenal, entuk penghargaan. Ada yang pasti dapat sungai yang bersih yang bisa menjaga lingkungannya. Bagaimana sih cara mencegahnya kira-kira biar nggak terjadi seperti ini? Kira-kira Aira, Buang sampah sembarangan. tidak buang sampah sembarangan. Jangan dibuang di mungkin ada yang lain? Apa Jess? Gak usah pergi dong, gak usah pergi. Apa Jess? Buang sampah ke tempatnya. Terus apa lagi? Kira-kira mencegah loh ya. Ya, itu. Gotong royong membersihkan sungai. Berarti kayak mana sama panda? Ya, semoga nanti akan terus para pandawara tapi diri. Oke. Dari pertanyaan ini, kira-kira kita mau belajar apa sih hari ini? Nah, kalau kemarin kita sudah belajar apa itu ekosistem. Di ekosistem itu ada apa saja? Kalau di ekosistem itu kan ada banyak hewannya juga, ada tumbuhannya, juga air itu dibutuhkan oleh manusia. Nah, tapi nyatanya lingkungan kita terjadi yang namanya pencemaran lingkungan. Dan inilah yang nanti akan kita pelajari sampai dengan jam berapa kita? Jam 9 ya nanti ya? Oke, pencemaran lingkungan. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang dicapai sama Bu Ulfa. Nanti pada pembelajaran saya melalui pengamatan video, nanti saya kasih link YouTube-nya. Nanti Karina ya, Karina mana? Iya. Nanti WA saya lagi ya. Nanti saya kirim linknya. Silakan dikirim ke grup teman-teman untuk bisa ini. Jadi nanti saya cuma mengamati video, infografis, gambar, PowerPoint, pengamatan langsung untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan. Lalu yang berikutnya, kan kita juga kalian sudah duduk berkelompoknya tuh ya. Nah, ada kegiatan kita tuh hampir semuanya diskusi kelompok agar bisa menganalisis dampak pencemaran lingkungan. Kalau diskusi kelompok, kalian tahu bahwa pencemaran itu bermacam-macam. Kemudian kenapa sih bisa terjadi pencemaran? Lalu di akhir nanti kalian saya akan berikan tugas untuk membuat suatu karya. Salah satu cara untuk mencegah pencemaran. Kan sudah bisa buat bisa edit video. Ada yang bisa edit video? Ada yang pintar gambar? Nah, nanti kalian bisa menyajikan karya kalian sesuai dengan kesukaan kalian. Kalau ada yang suka nge-vlog, boleh juga. Yang berikutnya adalah nanti kita juga ada praktikum ya Kak. Sudah bawa ikannya? Tapi tadi kata kalau menyedot yang mati ya dong. Stres itu waktu di jalan kali itu. Oke, ini tujuan yang ingin kita capai pada hari ini. Dan yang nanti di pembelajaran kita nanti Pak Bulfa nanti akan menyajikan sedikit materi pembelajarannya. Buku kalian dibawa semua buku paketnya? Nah, juga sudah. Nanti pembagian kelompok, kebetulan ini sudah duduk kelompok sesuai dengan yang sudah dibagi dengan Bulfa. Kelompok siapa yang paling eker di sini? Kelompok Sintia. Sukanya suka bukan eker ya, tapi ekernya yang positif. Di sini ada kelompoknya Aira, kelompoknya Tasya, ya kelompoknya Dina, kelompoknya
Tercemar itu sesuatu yang baik atau buruk? Buruk. Yang buruk. Kalau berarti kalau dari pencemaran lingkungan berarti ini lingkungannya sedang mengalami keburukan. Lingkungannya sedang, aku tidak sedang baik-baik saja. Lingkungannya nggak baik-baik saja. Lalu kenapa dia bisa tidak baik-baik saja? Karena pencemaran lingkungan itu seperti apa sih? Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Masuknya, tapi bukan berarti ikan memasukkan air, ada ikan menjadi dia mencemari air tadi, tentu tidak seperti itu. Masuknya adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi yang tidak seharusnya ada di situ. Kira-kira air kotor dari laut, kira-kira makhluk hidup apa yang ada di dalamnya? Ayo. Saya kata? Good, Dava, terima kasih Dava. Ada bakteri. Tapi bakteri yang jahat, karena tidak semua bakteri itu jahat. Ya. Kemudian masuknya zat, kira-kira zat seperti apa? Tadi, kalau kamu belajar gambar tadi ada apanya? Sampahnya, plastiknya. Plastik itu kan nggak bisa diuraikan. Ada energi, ada komponen lain. Artinya makhluk hidup, zat, energi, komponen yang tidak semestinya masuk ke dalam suatu lingkungan, sehingga menyebabkan lingkungannya lingkungannya jadi tidak baik-baik saja. Oke. Selain itu dikatakan polusi atau pencemaran adalah masuknya bahan berbahaya ke lingkungan. Bahan berbahaya itu disebut dengan polutan. Pencemaran disebut juga dengan pencemaran disebut juga dengan polusi disebabkan oleh Nah, bedakan loh ya. Pencemaran penyebabnya Oke. Kemudian polutan itu bisa masuk ke jadi polusi Oke, polutan merupakan bahan pencemar. Bahan pencemar tadi zat, partikel, organisme yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung sehingga mengurangi kualitas lingkungan hidup. Jelas. Kalau tadi kamu lihat gambar A sama B, kira-kira kalau kamu jadi ikan, ikannya maunya di mana? Pasti bilang, jangan masukkan aku ke B, saya masukkan ke A. Kalau kamu jadi ikannya pasti juga milih ya? Munggono awak dewi ini apa? Jadi menurut Jess? Oke, bahan tercemar. Oke, kayaknya nih gak seru nih kalau Bulva ngomong aja sendiri dari tadi. Sekarang Bulva sudah menyiapkan beberapa media pembelajaran. Saya kirimi linknya. BA aku dong, Rim? Iya. BA saya dulu. Silakan nanti Bulva sudah siapkan ada gambar, ada YouTube, video, silakan diamati untuk mendalami materi ini. Kita tunggu. Siapkan HP-nya semuanya. iPhone-mu tak ada? iPhone 10 sudah. Astagfirullahaladzim. Saya kirimi dulu linknya. Karina, Kerin siap? Dewi, kamu kirimkan ke teman-temannya. Saya kasih waktu 10 menit. Kalau suka YouTube, kalau video lihat video nggak apa-apa. Kalau suka gambarnya, lihat gambarnya. Lihat beritanya, boleh pilih salah satu, silakan dipilih. Saya kasih waktu 10 menit aja. 10 menit aja untuk pilih salah satu. Tapi kalau mau semuanya juga isi, nggak apa-apa. Kalau ini suka main gambar, dibesarin nggak? Digedein. Biasa suka apa? iPhone nggak bisa, nggak ada pakai
Rumahnya konsep, wow, apa ya istilahnya? Bisa juga? Bisa. Nah, PPT pencemaran. Adakah yang punya paketan nih? Dan bisa PPT-nya? Boleh. Kalau sudah selesai, boleh angkat tangan, katakan selesai. Kita lanjut ke pembelajaran kita berikutnya. Mana ada mana? Itu apa YouTube? Oh, itu Jason. Ini Jason. Di Jason dan kawan-kawan. Sudah? Sudah? Oke, coba. Siapa ya? Tasya. Ini belum ada suara Tasya tadi, lihat apa Tasya? Lihat apa video? Oke, video tentang pencemaran. Pencemaran apa di situ yang ada di video? Pencemaran lingkungan. Terjadi di mana tuh? Gambar apa? Ada gambar sungai, tanah atau apa di situ? Tadi. Coba Tasya. Gambar sungai yang tercemar. Aira, kalau Aira lihat apa? Lihat PPT apa? Kasih cuplikan sedikit aja apa yang mau baca di PPT itu. Apa? Penebangan hutan. Oke. Kemudian ada yang tadi bagus lihat gambar apa Gus di infografisnya Gus? Perubahan iklim berarti lebih ke pencemaran udara. Oke. Ada yang melihat hutan, ada yang air, ada yang di situ. Nah, kadang kita juga YouTube kalian, gadget kalian gunakan secara positif sebagai sumber belajar. Dan Bapak selalu bilang boleh pakai HP, boleh dikeluarkan HP-nya ketika untuk pembelajaran. Oke. Karena sudah mengamati saatnya Bulfa akan membagikan LKPD dan yang pasti LKPD-nya setiap kelompok berbeda-beda. Ada dua yang sama. Yang pertama untuk Mbak Tasya, kalau
kelompoknya yang selalu adem ayem. Ini nanti bisa diamati YouTube ya. Nanti saya kasih linknya. Untuk yang suka bermain ikan, kelompoknya siapa nih ya? Yang bawa ikan, kemarin saya suruh bawa ikan. Oke. Ada 2 kelompok ya? Sabar. Oke, kelompoknya Edo, kelompoknya ini. Terus sama yang saya suruh ngamati air. Ini sama kelompoknya siapa? Air apa? Ikan. Air. Oke. Ini kelompok I. Oke. Perhatikan LKPD setiap kalian berbeda-beda. Saya harap mewakili kamu suka apa dan itu yang akan kamu lakukan. Oke. Ada LKPD 1, siapa yang dapat LKPD 1? Di situ kalian saya suruh mengamati video di YouTube, nanti saya kasih linknya. Dari video itu silakan dijawab pertanyaan. Siapa yang dapat LKPD 2? Anggota LKPD 2 ada kelompoknya Julia sama Aira. Di situ Bunfa kemarin kita mengamati pengaruh limbah terhadap makhluk. Limbahnya itu kita pakai apa? Soplis nggak ukur deterjen. So ikannya sudah disiapkan? Keluarkan ikannya, keluarkan deterjennya. Boleh melakukan dari sekarang. Nanti kalian dulu Bunfa Sane yang kelompok ikan. Di situ ada 3 gelas. Di situ ada 3 gelas. Mana gelasnya coba? Oke, jangan lupa gelasnya dikasih A, B, dan C. A, silakan diisi air bersih. B, kasih deterjen tapi cuma sekitar berapa ya? 1 sendok pakaian kasihan. 1/2 sendok untuk B. Yang C kasih 1 sendok. Airnya harus sama ya. Kalau misalnya diisi sekian, pakai sekian semuanya. Ya. Nanti kalau sudah masukkan ikannya ke A dulu. Di A, kamu kalau lihat ikan ada mulutnya gitu. Nah, dia ngapain sih kayak gini? Nek dia di tempat yang bersih, pasti dia bernafas dengan baik, aman, dan ngos-ngos. Nanti silakan dihitung setiap 1 menitnya dia buka nutupnya berapa. Jadi harus dihitung. Bayangkan, berarti kalau dia tercemar maka dia nafasnya kayak gimana? Kalau normal gini, mok, 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 mok. Kalau misalnya dia tercemar gimana? Mok, mok, kayak gitu. Kita bener-bener gak sih kayak gitu? Nah, karena salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Coba kita nanti bandingkan. Bisa dimati kelompok ikan? Kelompok mermaid. Kelompok mermaid. Kelompok berikutnya. Oke. Air bersih dengan air tercemar beda nggak sih? Beda. Nah, nanti silahkan kamu ambil 3 sampel air. Kebetulan kita punya 2 kolam tuh. Kolam 1, kolam kare kata Nana ya. Kan ada jembatan loh. Tapi hati-hati Mbak, ambil airnya ya. Cowok aja jangan cewek ya. Hati-hati, aja sampai kebles. Nah, keblesan apa? Jegur. Jegur dan jegur ya? Lelok basah. Basah itu nggak sepiro. Oke, silakan nanti dibandingkan ada A, ada B, ada
Cuman alah dong waktu ae Gus. Dong waktu Gus, dong waktu. Yang itu yang mana? Potong yang jauh-jauh. Om Hendy mau minum dulu kan? Ngantuk sekali. Semalam tidur jam berapa? Hah? Tidur sore kok ngantuk? Gile, gak mungkin. Ini malam tidur jam malam. Jam ini siapa? Dari kan lu mana? Ikan. Ya? Bawa sini ikannya. Kotor juga? Enggak, satu aja. Ya, yuk, bawa sini airnya. Nah, bawa sini. Deterjen lu mana? Bisa, yang di sini boleh mulai kasih nama namanya siapa, dibaca-baca. Nanti biar bisa. Deterjen Soklin. Sekarang yang dia bersih dia mati. Nanti harus membuat apa perintahnya? Tabel. Bisa buat tabel atau siapa diajarin buat tabel loh? Tabel. Sebetulnya Kak. Ya, perhatikan ya ikan. Kalau mau ikan perhatikan dulu harus tes dulu Pak. Apa? Tabel mana coba? Nah, tabelnya berarti apa? Tabel. Nah, nomor. Terus kondisi A, air. Kondisi air. Oke. Berarti apa? A, air bersih. 2B, katakanlah air deterjen 20%. Ayo dibawa masuk sini. Silakan diamati. 3. D, air deterjen katakanlah 40%. Terus ini kasih jumlah pernah selama 1 menit. Oke, silakan nanti dihitung dan dibandingkan. Ya, kalau air tercemar ini disuruh baca juga nggak dibaca dulu di LKPD-nya? Disuruh apa? Salah satu ekosistem terus gambarkan hasil pembahasanmu. Oh, ini gambarkan. Ini yang kalau air tercemar gambarkan dari tabel aja ya Kak. Tabel gimana? Boleh. Harus dibedakan. Ini ya, biar hemat waktunya. Ikan itu ada yang amati langsung di C. A-nya diamati dulu. Dibandingkan. Kelihatan nggak mulutnya? Kelihatan. Harus teliti. Terus ini kasih itu aja dulu. Ikannya pindahkan dulu. Kasih jauh ikan terus kayak dicampur enggak. Airnya dulu dikasih deterjen dulu. Ini campurannya dulu. Oke. Biar waktunya pas silakan dihitung.
B, C. Terus keadaannya air di dalamnya bagaimana? Kita bandingkan apanya? Warna. Terus apa lagi? Baunya. Apa lagi? Ada makhluk hidupnya nggak di situ? Rasa. Tapi memang benar. Untuk melihat air tercemar harus rasanya. Ya udah berasa anjir atau apa gitu ya. Nggak usah diminum ya. Rasa. Oke, bandingkan. Kalau bisa, ini dikasih gambar tuh sebelahnya ke bawahnya nggak apa-apa. Air bersih ya berarti. Nih, kalau satunya kan airnya keluar. Nah, kasihlah warna aja juga kayak gitu. Bisa dimengerti? Oke, silahkan dilakukan. Ingat waktu kalian 15 menit. Yang paling belakang mau kerjakan. Dari apa? Presentasi terlebih dahulu. Jadi cari airnya kan negara mana sih, Des? Negara India. Iya.
Kalau ada yang berbicara nanti dengarkan. Kesepakatan kita Mas Ali, maka Nek Lali dibuka open the booknya in the page number 1 di 2 halaman pertama. Nek dalam tulisannya kesepakatan kelas kita. Oke, silakan kelompok 1. Oke, buka di mana ya? Just buka itu dulu guys. Oke, berikan applause untuk kelompok
Tina aja deh soalnya Tina kayak buat terakhir deh. Benerin. Pertanyaan 1. Apa yang kamu ketahui tentang Apa yang kamu ketahui tentang pencemaran? Jawabannya, masuknya makhluk hidup, komponen lain atau zat energi lain ke dalam suatu lingkungan. Polutan, bahan pencemaran, asap, debu, bit, dan gas, CO, dan N. 2. Bagaimana ciri-ciri suatu tempat terpapar oleh limbah? Munculnya berbagai penyakit, tumbuhnya spesies tumbuhan atau hewan, ketidakseimbangan lingkungan, munculnya hama-hama akibat tercemarnya limbah. 3. Apa saja hal-hal yang dapat mengakibatkan suatu daerah dapat tercemar? 1. Limbah pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, membuang sampah sembarangan, penggunaan sampah plastik yang berlebihan. 6. Selidikilah bagaimana dampak yang akan ditimbulkan. Munculnya penyakit penular, punahnya suatu spesies organisme, masuknya polutan ke tanah yang mengakibatkan kualitas tanah menurun, terjadinya polusi yang menyebabkan udara menjadi kotor. Jadi dapat ya dapat ya dapat. 7. Bagaimana upaya pemerintah Ayo yang lainnya suaranya kok hebat banget. melalui pengembangan teknologi dalam pengolahan sampah dan mengoptimalkan fasilitas pengolahan sampah jadi energi listrik RDF Reverse Derived Coal SRF Solid Recovered Coal dan Biogas. Ayo, Meki. Meki suaranya keras Meki. Jawabannya dengan mengurangi pembelian makanan yang berbungkus plastik ataupun dengan cara membuang sampah pada tempat. Ya? 9. Hikmah apa yang dapat kalian ambil setelah melihat tayangan video tersebut? Jawaban, kami dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan ekosistem. 10. Jika hal ini terjadi pada lingkungan sekitarmu, hal apa yang akan kamu lakukan untuk mengajar masyarakat sekitar untuk mengatasi pencemaran di lingkungan kalian? Membuat poster tentang pencemaran lingkungan, mengajak warga bergotong royong membersihkan sampah yang ada di lingkungan. Sudah? Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kelompok ini tugasnya adalah mengamati video. Rasa game tadi mengamati video apa sih? Apa judulnya? Ayo, judulnya di video tadi apa? Sungai yang Cilengsi. Mana tadi? Sungai. Ayo, apa judulnya? Sungai. Apa ada apa? Sungai Cilengsi Ya. semakin mengita. Sungai Cilengsi semakin Ya. nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan? Enggak ya? Enggak. Enggak ada. Nomornya Yaya mungkin? Oh, enggak ya. Oke. Karena waktunya masih dia masih banyak. Pak, terima kasih untuk kelompoknya Kaset. Terima kasih untuk buat mereka. Oke. Duduk. Kemudian siapa nih yang mau maju duluan? Ayo. Kelompoknya bagus banget. Buku ya. Oke, airnya boleh dibawa nih. Airnya boleh dibawa. Ya, ketemunya. Iya dong.
gitu lagi. Ya, mau cerita tentang apa? Ayo, monggo. Gambarkanlah hasil pengamatanmu dibandingkan dengan air yang bersih. Nah itu silakan nih. Mana A? Ali yang mana? Ini A. Yang B mana? B itu C. Oke, silakan. Beras A warnanya bening bersih, berbau tidak berbau, Tidak berbau. rasanya tawar. Tawar, tidak berasa. Oke, yang C. Yang B, yang B. B warnanya kuning kehijauan, Ya. baunya anyir banget, Taunya angin terus. rasanya amis banget. Amin. Terus. Beras C warnanya putih kehijauan, baunya sedikit anyir, rasanya amis sedikit. Amin. Terus dibaca berikutnya. Jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan 1. Ekosistem apa yang kamu amati dan di manakah letaknya? Jawabannya adalah air di dalam Dengerin saja. 2. Bagaimana keadaan dari ekosistem tersebut? Bau tak benda. 3. Sebutkan ciri-ciri dari ekosistem yang benar. Kerusakan pada ekosistem. Tidak punya rantai makanan. Apa saja hal yang dapat mengorbankan ekosistem tersebut? Teman, membuang sampah sembarangan, tidak menjaga lingkungan sekitar, adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Suaranya mana Kak? Yang mana Kak? Iya. Nah, perhatikan. Itu ada A, B, dan C. Kalau menurutnya kelompok ini mana yang tercemar? B, C, tercemar? B. A, tercemar nggak? Berarti kalau besok, misal kamu pergi jalan-jalan, kok menemukan B sama C, boleh dikonsumsi nggak? Nggak. A, boleh dikonsumsi nggak? Boleh. Kira-kira B dan C ini kan di lingkungan sekitar kita. Udah tahu kan kalau apa yang kita lakukan menyebabkan adanya tercemar. Berarti mulai besok harus apa kalian? Ayo, buang sampah pada tempatnya. Biasa nih ngantemi apa gitu? Batu, ikannya stres barunya dan tambah diantem dengan dilakukan. Oke, aplaus buat kelompoknya Dina. Terima kasih, boleh sekali tutup dulu. Oh, tadi apa yang ada dulu ya? Wah, ya Allah. Tanya. Tanya aja. Gak apa-apa, ayo. Gak mau. Kenapa tahu rasa airnya? Karena bisa dilihat dari warnanya. Dan ya biasa memang kayak gitu kalau bisa di suatu tempat sebenarnya kalau rasa tuh sekian, kalau udah tahu kalau dia berwarna pasti ada zat lain yang masuk ke dalam situ. Tapi tadinya biar lebih akrab lagi, tapi bisa kalau pas jalan-jalan kalau ketemu yang seperti itu dia langsung bayangin takutnya itu berat, lihat warnanya aja tuh udah terlihat bahwa dia tercemar. Oke, itu ya. Oke, kok dulu pertanyaan Dina. Terima kasih. Yang dapat saya sampaikan jelas-jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang mewakili ikan aja ya.
bersih seperti apa. Jadi di air yang bersih jumlah pernafasannya dalam 1 menit sebanyak 40 kali. oke. Dan jika berada di air yang sudah diberi deterjen 20%, jumlah pernafasannya 15 kali dalam 1 menit. Oke. Dan jika di air deterjen yang 40%, jumlah pernafasannya hanya 5 kali dalam 1 menit. Oke. Silakan time jawab. Nah, 1. Apakah perilaku ikan ini ini dia benar-benar dong biar wajahnya enak tuh biar. Nah, gini loh Kak, kalau presentasi. Nah, simple gitu. Ayo lanjut. 1. Apakah perilaku ikan itu bisa dilakukan jenis air yang berbeda? Tidak bisa dijelaskan. Ya, di air A ikan bernafas dengan normal, di B ikan bernafas dengan lambat, sedangkan di air C ikan bernafas semakin lambat. Makin lambat. Ayo. 2. Sebutkan faktor hidup yang diuji dalam eksperimen ini dan berhubungan dengan faktor hidup yang dipengaruhi. Jika air tercemar, ikan lama-lama akan mati dan pernapasannya lambat. 3. Ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut. Bagaimana caranya? Dengan tidak membuang limbah sampah ke air sungai. Ya? Sudah. Mungkin ada pertanyaan? Saya tanya. Ikannya ikan apa? Ikan betik. Ikan betik. Betik. Betik, bahasa Kanore? Betik. Oke, ikannya ikan betik. Tadi kalau nggak salah ikannya udah hampir mati ya? Oke. Lalu yang diamati untuk kehidupannya adalah apa tadi? Pernapasannya. Dari ini apa yang bisa kamu simpulkan? Bahwa apa? Air sebagai faktor biotik. Nah, kalau ikan sebagai faktor biotik. Bahwa biotik itu bergantung kepada biotik. Ikan bergantung kepada air. Makanya teman-teman suka makan ikan enggak? Kalau pengen makan ikan, selalu makan ikan, maka gimana caranya ikan bisa tetap hidup? Maka harus dijaga banyak airnya, ekosistem air. Nah, semenang buang sampah dan apapun yang kalian lakukan terhadap lingkungan itu bergantung pada atau mengakibatkan ada perubahan pada makhluk hidup lain. Kalau kita nggak bisa berpikir bahwa kalau di sini berarti, aduh kasihan Bu Unta, ikannya udah mau mati. Ini karena kamu lihat, coba kalau dia ikan tercemar. Berarti ketika dia bisa berbicara dia apa? Tolong aku, saya tidak bisa bernafas, kan begitu. Nah, kamu tadi kasihan nggak lihat ikan? Kasihan. Ini baru kecil loh dia. Gimana kalau kamu lihat di video tadi ikannya hitam. Kalau hitam berarti pasti tidak ada udara, tidak ada oksigen. Makanya kan nggak akan bisa hidup di sini. Gila gimana? Nggak bisa bernafas. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini apa coba? Bahwa kita harus selalu menjaga lingkungan. Karena ada makhluk ada di dalam yang bergantung kepada betulnya siapa tadi? Ikan apa? Betik. Oke. Terus kelompoknya si Aira. Dulu lah kelompok. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Jason sama kelompoknya Edo. Presentasi untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, karena waktunya sudah habis. Oke. Saya menemani iya. Oke, kesimpulannya kita kesimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa tentang apa tadi? Pencemaran lingkungan. Kelompok yang saya tunjuk tangannya Ulfa kemana harus menjawab. Nah, tunjuk sama-sama kita simpulkan. Oke, kesimpulannya apa yang kita pelajari pada hari ini? Pencemaran apa disebabkan oleh apa? Polusi itu namanya pencemaran. Polutan. Contoh polutan yang kamu pelajari ini apa? Yang kamu pelajari? Limbah apa? Inilah yang sekarang kamu pelajari tadi. Ya ini
dua faktor yang kita amati. Faktor apa sama faktor apa? Bahwa ekosistem itu bergantung pada dua faktor apa sama apa? Abiotik dan faktor biotik. Faktor yang makhluk hidup terdiri dari faktor makhluk hidup biotik. Kalau tidak hidup, dan mereka saling mempengaruhi. Contohnya tadi ikan sama air. Oke. Kita refleksikan sebentar untuk pembelajaran ini. Boleh angkat tangan siapa yang mau berbicara. Kita refleksikan hasil pembelajaran kali ini. Apa yang kalian pahami setelah pembelajaran hari ini? Yuk. Ayo toh. Besok buffalo. Boleh silakan. Iya. Loren, monggo Loren. Apa yang kamu pahami setelah pembelajaran hari ini? Bahwa bisa apa kamu tadi? Membedakan air yang tercemar dan air yang tidak tercemar. Yang kedua, apa yang kalian mampu lakukan setelah pembelajaran hari ini? Apa tadi pesan-pesan yang mau diberikan Bulfa? Apa? Angel, bahwa kita harus apa? Harus menjaga lingkungan. Saya tanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Rina apa Rin? Senang. Seru. Bahagia. Ini? Happy. Tadi namanya wow. W-O-W. Happy. Ini apa nih? Belum nih? Suaranya gimana? Senang. Asik. Yang asik apa ya? Kamu sih enggak tadi ya? Jangan ya, Jess. Apa yang kalian lakukan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Menjaga lingkungan. Mulai sekarang harus membuang sampah. Ada minimal itu yang dilakukan. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Tugas proyek kalian kan tadi katanya kita siap menjaga lingkungan. Kita siap menjaga lingkungan. Kesiapan ini kita mulai pada ini ada tugas buat kalian. Silakan bagikan pengalaman nyata terkait suatu karya, solusi atau upaya dalam mencegah mengatasi pencemaran air boleh, tanah boleh, udara juga boleh. Tapi kalau di desa kita tuh udara tuh jarang. Karena masih banyak kok. Tapi kalau air yang dan tanah yang bisa kelihatan sekali pencemaran di daerah kita, ya enggak? Kamu bisa pilih salah satu, boleh air, boleh tanah. Kegiatan nyata yang dilaporkan sesuai dengan minat belajar dan profil belajar murid. Penyajian produknya bisa berupa yang kreatif. Misalnya, aku kreatif Bulfa membuat daur ulang sampah, membuat suatu karya. Boleh? Boleh. Yang kedua, Bulfa saya mau buat vlog tentang hai teman-teman, jangan lupa ya selalu jaga kebersihan bla. Tapi sebelahnya nih, ini contoh daerah saya tercemar. Mulai hari ini saya akan membersihkan daerah saya dalam bentuk video. Boleh? Boleh. Kemudian yang ketiga, boleh dalam bentuk foto. Foto kamu selfie bentuk dalam sebuah clipping. Kemudian yang ketiga, boleh dalam bentuk poster yang suka gambar. Kemarin saya lihat gambarnya bagus-bagus loh kalian. Boleh. Boleh dalam bentuk infografis kayak tadi yang buka tadi. Nah, itu namanya infografis. Boleh seperti itu. Ini semua kamu share di media sosial. Jadi tugasnya itu seperti mengajak orang untuk menjaga kebersihan. Kamu mengajak orang-orang di sekitar kalian. Diawali dengan teman-teman, di daerah saya ini ada pencemaran. Hal yang saya lakukan adalah saya akan mendaur ulang di belakang rumah saya banyak sampah. Saya akan melakukan daur ulang. Nah, itu yang di video. Itu yang nanti akan didaur ulang. Cari daerah kalian, misal itu tercemar, apa yang kalian lakukan? Aksi nyata apa yang akan kalian lakukan? Aksi nyatanya ini bisa di-share dalam bentuk daur ulang, video, foto, poster, infografis. Boleh salah satu. Ini tugasnya berkelompok. Punya TikTok? Punya IG? Punya YouTube? Bisa di-share ke media sosial. Berarti nanti yang dikirim ke Bulfa apa? Linknya saja.
mendengarkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk semuanya untuk kerjasamanya hari ini. Semoga ilmu sedikit yang kita pelajari ini berkah bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf kalau lupa tadi ada salah-salah kata dan sebagainya. Terima kasih untuk hari ini. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat semuanya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Terima kasih buat semuanya. Terus pengen Loranza. Namanya Loranza. Loranza. Nah, baik. Belum ya. Julia. Z. Julia. Ya. Baik. Jawab dengan jujur apa adanya. Tidak usah mengada yang tidak ada. Nah, coba tadi mengikuti pembelajarannya sama Julfa bagaimana? Seru. Kelompok 1 bilang seru. Seru. Apalagi? Asik. Lebih mudah, lebih sulit, atau masih dulu? Mandarin. Kamu bisa memberikan contohnya masing-masing polusi masing-masing polusi. Tanah itu kalau limbah, misalnya tanah nggak ada plastik, tanahnya plastik, tanahnya menjadi basah, gitu. Dari pandangan Bapak menyenangkan, tidak membosankan.